Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 untuk topik pembahasan pertama yaitu pengantar MSDM. Adapun secara keseluruhan di semester ini kita akan belajar tentang perencanaan SDM, analisis dan rancang bangun pekerjaan, lalu juga rekrutmen tenaga kerja, seleksi pegawai, penempatan dan orientasi SDM, pengembangan SDM, perencanaan dan pengembangan karir, penilaian prestasi kerja, lalu juga sistem imbalan atau kompensasi, pemeliharaan hubungan dengan pegawai, pemeliharaan hubungan industrial, dan audit kepegawaian. Bicara tentang MSDM, sebetulnya apa yang dimaksud dengan MSDM itu sendiri? Manajemen sumber daya manusia merupakan pemanfaatan para individu tentunya untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Demikian menurut Mondi. SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Itu menurut Schuller dan Jackson. Jadi, sebenarnya apa tujuan dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri? Dipahami bahwa tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara langsung yang berimbas kepada upaya strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial terhadap lingkungannya. Mengapa sumber daya manusia itu sangat penting? Ini dikaitkan bahwa SDM merupakan aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi. Adapun dalam hal pemahaman, kita sering merasa berbeda antara pemahaman MSDM dengan manajemen personalia. Sebetulnya apa perbedaannya? Dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Namun, istilah MSDM tentunya memiliki pengertian yang berbeda, di mana karyawan yang ada dalam perusahaan ditempatkan sebagai kekayaan atau milik yang berharga atau lebih diistilahkan aset perusahaan. Sehingga ada upaya untuk memelihara dan memenuhi berbagai kebutuhannya dengan baik. Kita lihat tujuan-tujuan MSDM. Yang pertama ada tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, dan tujuan sonal. Dalam hal tujuan organisasional dari MS dipahami bahwa kita harus mampu memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional, sehingga Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Di sisi lain, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas keberadaan atau aktivitas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Apa tujuan fungsional dari SDM? Diharapkan mampu menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu apa tujuan kemasyarakatan dari MSDM itu sendiri? Ini berkaitan dengan sikap etis dan tanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan berbagai tantangan-tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatif dari tuntutan tersebut bagi organisasi.
Selanjutnya, apa tujuan personal dari MSDM itu sendiri? Tujuan personal dari MSDM adalah membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan personal atau tujuan-tujuan pribadi mereka. Sejauh tujuan-tujuan tersebut mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan tentunya dipelihara, dipertahankan, dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi tersebut. Selanjutnya, menurut Weather dan Davis, apa fungsi-fungsi yang ada dari manajemen SDM itu sendiri? Yang pertama, dari fungsi pertama adalah persiapan dan seleksi. Di dalamnya ada aktivitas analisis dan desain jabatan, perencanaan SDM, lalu rekrutmen, dan akhirnya seleksi. Pada tahap selanjutnya adalah pengembangan dan evaluasi, di mana di dalamnya terdapat aktivitas orientasi, penempatan, dan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Lalu juga ada aspek pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, dan penilaian kinerja. Selanjutnya, fungsi MSDM lainnya menurut Weather dan Davis adalah kompensasi dan proteksi yang mengelola upah atau gaji, insentif, tunjangan, dan layanan, serta keamanan, keselamatan, dan kesehatan karyawan. Lalu selanjutnya hubungan kekaryawanan dan audit, di mana di dalamnya dibahas tentang atau dipahami bagaimana mengelola hubungan kekaryawanan dan hubungan serikat pekerja dengan manajemen, juga audit MSDM itu sendiri. Fungsi-fungsi MSDM menurut Mondi ada 5, yaitu penyediaan staf, pengembangan SDM, kompensasi, keselamatan dan kesehatan, dan hubungan kekaryawanan dan perburuhan, di mana dipahami dalam hal penyediaan staf, ini merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tetap dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat dan waktu yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal penyediaan staf, ini mencakup analisis jabatan, perencanaan SDM, perekrutan, dan seleksi. Selanjutnya, pengembangan SDM berkaitan dengan fungsi utama MSDM itu sendiri yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga berbagai aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Lalu dalam hal kompensasi, ini mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa-jasa mereka yang meliputi kompensasi finansial, langsung berupa bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung berupa imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung seperti cuti dibayar, cuti sakit, liburan, asuransi kesehatan. Dan kompensasi non-finansial, di mana kita ketahui kepuasan yang diterima oleh seorang pekerja itu sendiri atau dari lingkungan psikologis, juga fisik, di mana orang tersebut bekerja sehari-hari. Dalam hal keselamatan dan kesehatan, keselamatan ini merupakan kondisi terlindungnya karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Adapun kesehatan adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Kedua aspek di atas dirasa penting karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman, menikmati kesehatan yang baik, akan cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Selanjutnya, hubungan kekaryawanan dan perburuhan menurut Mondi, ini dipahami bahwa satu perusahaan secara hukum harus mengakui adanya serikat pekerja dan berunding dengannya dengan itikat baik jika para karyawan perusahaan tersebut menginginkan adanya serikat pekerja untuk mewakili mereka. Juga aktivitas SDM yang terkait dengan perundingan kolektif seringkali disebut sebagai hubungan industrial.
Hubungan fungsi-fungsi MSDM, kita ketahui bahwa seluruh bidang-bidang fungsi MSDM saling terhubung erat, di mana keputusan-keputusan di satu bidang akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Seperti merekrut calon-calon berkualitas terbaik hanya akan membuang waktu, tenaga, dan uang jika kompensasi yang diberikan tidak bisa memotivasi mereka, yang akhirnya mereka keluar juga. Sistem kompensasi yang baik tidak akan efektif tanpa ditunjang dengan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para karyawan tersebut. Kita lihat bagaimana lingkungan MSDM menurut Mondi, di mana sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia mengelola permasalahan berkaitan dengan penyediaan staf, pengembangan sumber daya manusia, kompensasi, keselamatan dan kesehatan karyawan, juga hubungan kekaryawanan dan perburuhan yang tentunya berkaitan dengan bidang-bidang pemasaran, operasi, atau keuangan, serta area fungsional lainnya. Secara umum, ini berhubungan atau terikat langsung oleh kondisi internal. Ya, ini semuanya dalam konteks kondisi internal, di mana kondisi lingkungan eksternalnya yang harus diperhatikan adalah bagaimana pertimbangan legal, bagaimana pasar tenaga kerja, kondisi serikat pekerja yang tentunya berkaitan dengan serikat pekerja yang ada di perusahaan, bagaimana cara pandang atau target yang ditetapkan para pemegang saham, bagaimana persaingan-persaingan yang ada, lalu tipikal pelanggan yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi teknologi dan kondisi masyarakat, serta memungkinkan adanya peristiwa-peristiwa tidak terduga. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.